kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Al-Quran yang akan dibacakan oleh Agus. Kepada Agus kita persilakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya lagu Indonesia Raya yang akan dibawakan oleh pemimpinnya adalah Lucy Susmeri. Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri. Acara selanjutnya doa yang dipimpin oleh Bapak kita Yeldi. Ya Allah, berikanlah kepada kami anak-anak didik yang bisa membangun kehidupan bangsa, kehidupan bangsa yang sejahtera, adil dan makmur sentosa. Ya Allah Tuhan kami, jadikan hati kami ikhlas dalam menghadapi perjuangan. Jadikanlah semangat jihad dalam diri kami untuk membangun generasi bangsa menjadi generasi bangsa yang cerdas. Acara selanjutnya kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SD 12 Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Ibu, demikian semoga sekolah kita ini akan maju, karena maju mundurnya sebuah sekolah itu bukan kita maju ke sekolah untuk memanage bagaimana Bapak dan Ibu mampu membawa pendidikan ke arah yang lebih baik. Demikian, terima kasih atas perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar bergerak berbagi untuk Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la ilaha illallah wa akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'du. Yang terhormat
Bapak Kepala UPT SDN 12 Api-Api, yang terhormat bapak-bapak dan ibu-ibu majelis guru, dan istimewa sekali rekan kami sesama CGP Bapak Juli Ahmed. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingganya terrealisasikan acara sosialisasi aksi nyata dari CGP Angkatan 4, yakni saya sendiri dengan Bapak Juli Ahmed, yang akan menyampaikan tentang pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan budaya positif di sekolah yang kita cintai ini. Salawat dan salam marilah sama-sama kita doakan kepada Allah, semoga dicurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu majelis guru yang saya muliakan, pada hari ini sengaja kami mengajak dan mengundang bapak-bapak dan ibu sekalian untuk berkumpul dalam acara sosialisasi pemikiran Ki Hajar Dewantara dan budaya positif di sekolah kita ini, yang sebenarnya sudah beberapa hari kita rencanakan, namun alhamdulillah pada hari ini acara kita terrealisasikan. Jadi ini tujuan utama kami ialah bagaimana kami bisa menyampaikan, mengimbaskan atau merefleksikan kepada bapak dan ibu sekalian bagaimana pendidikan itu menurut Ki Hajar Dewantara, yang mana beliau merupakan bapak pendidikan, bahkan hari lahirnya dijadikan hari pendidikan pada setiap tanggal 2 Mei. Jadi di sini Bapak Ki Hajar Dewantara itu membedakan kata pendidikan dengan pengajaran dalam memahami arti tujuan pendidikan. Jadi di sini beliau membedakan ini, Bapak dan Ibu, yang mana kalau pengajaran itu merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu yang berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Jadi di sini ialah kita mentransfer, memberikan pembelajaran, memberikan pengetahuan kepada siswa dan siswi kita. Sedangkan pendidikan itu menurut Ki Hajar Dewantara, beliau mengatakan bahwa memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Maksudnya ialah di sini, di samping kita memberikan pembelajaran, di samping kita memberikan ilmu pengetahuan pada siswa kita, kita juga memperhatikan sikap, memperhatikan tingkah laku, memperhatikan kodrat yang dimiliki oleh anak itu sendiri. Jadi di sini kita menuntun lagi pada ini, menuntun bagaimana anak itu bisa mereka mengikuti dan termotivasi untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran yang kita berikan. Di sini KHD menjelaskan bahwa tujuan dari pendidikan itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi kalau sekarang kita lihat dan Ibu, dalam kita memberikan pembelajaran, dalam kita memberikan materi, terkadang kita melihat ada sedikit paksaan dalam jadi anak. Jadi di sini kita dicoba untuk bagaimana kita menggali, memunculkan motivasi cita kita benar dari diri mereka sendiri, tanpa hukuman, tanpa sanksi, tanpa apapun. Mereka mau muncul motivasi bahwasanya mereka itulah yang ingin belajar, bukan lagi kita yang memaksa untuk belajar dari mereka. Jadi mungkin terkadang kita kasih, bagi yang tidak bikin PR kita kasih hukuman, bagi yang tidak disiplin kita kasih hukuman, bagi yang datang terlambat dan sebagainya ada sanksi bagi mereka. Tidak lagi, tetapi bagaimana kita memunculkan motivasi itu dari diri anak itu sendiri. Oleh sebab itu Bapak dan Ibu, pendidik itu hanya dapat menuntun,
menuntut tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuh kekuatan kodrat anak tersebut. Jadi tidak sebelum apa tadi? Mungkin bahwa saya sendiri sebelum mengikuti pelatihan ini saya sudah beranggapan Pak, bahwasanya siswa itu saya ibaratkan bagian kertas putih yang bersih, yang kita sebagai seorang guru yang akan menulis di atasnya apa yang kita tulis, apa yang kita buat, apa yang kita lakukan, kita yang menentukan. Ternyata Pak dan Ibu, setelah saya mempelajari, setelah saya mengikuti pelatihan program CGP ini, ternyata kita salah Pak. Ternyata anak itu bukan kertas putih, tetapi dari lahirnya, dari asalnya mereka sudah memiliki kompetensi sendiri-sendiri, sudah ada kodratnya sendiri-sendiri. Mau jadi apa mereka? Seperti apa mereka? Jadi sini kita tidak lagi dituntut untuk bagaimana kita menginginkan siswa itu sesuai dengan keinginan kita. Kamu harus begini, kamu harus tenang, kamu harus diam, kamu harus rambutnya harus potong, harus rapi, pakainya harus bersih, harus begini. Tidak lagi Pak Tani. Tetapi kita menuntun bagaimana siswa itu bisa menyalurkan bakatnya, menyalurkan kompetensi yang dimiliki. Itu yang kita gali, itu yang kita berikan, itu yang kita tuntun bagaimana mereka itu bisa menjadi dirinya. Maka disitulah tujuan dari kunjungan itu, dirinya untuk mencapai kebahagiaan setinggi-tinggi. Bahagia dia Pak Tani dalam mengikuti pendidikan yang kita lakukan. Makanya kita seorang guru itu diberikan semboyan oleh Bapak KHD. Apa semboyannya? Ting ngaso sungtulodo, ting madiri mangkaso, tuturi handayani. Maksudnya ialah di depan kita ini contoh, di depan kita itu tauladan bagi siswa-siswi kita, dan di tengah-tengah kita memberi motivasi, kita memberikan semangat kepada mereka, dan di belakang kita menjadi pendorong, memberi semangat, memberi dorongan kepada mereka untuk bisa tumbuh dan berkembang menjadi manusia dan bisa diterima di tengah-tengah masyarakat. Bapak dan Ibu majelis guru yang kami muliakan. Jadi di sini kehadiran disebut bahwa dasar pendidikan anak itu berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang mana ini yang terkadang kita lupakan pada itu. Kita melupakan kodrat dari anak itu sendiri. Bahwasanya anak itu dibentuk oleh dua kodrat, yakni kodrat alam dan kodrat zaman. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Yang mana kodrat alam itu adalah berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Jadi keluarganya, masyarakatnya itu yang membentuk sifat, yang membentuk karakter, yang membentuk perilaku dari anak itu sendiri. Kalau keluarganya baik Pak, yakinlah anak itu akan berlaku baik. Tetapi jika keluarga kurang baik, maka akan mengimbas pada anak dan ke lingkungan. Alam citu awak mendidik anak awak untuk santun, untuk patuh, untuk lembut. Tetapi ketika main ke luar rumah, kawan-kawan yang kasar, yang sering berkata-kata kejorok, kata-kata kotor, maka di situ anak-anak itu akan terimbas dari lingkungan dan keluarganya. Maka di sini kita tidak akan bisa menyatakan kamu kok nakal sekali, dia tuh teman kamu di sebelah, tenang, diam. Bisa berbeda. Mungkin yang satu ini dia terlalu aktif di rumah, mungkin banyak dapat teman, banyak dapat saudara segala macam, aktif dia. Sebenarnya saja satu ini mungkin anak rumahan, mungkin di rumah saja, atau sekarang ini sudah masih dengan HP, gak untuk teman. Jadi di sini berbeda. Anak yang lincah, anak yang aktif, dengan anak yang pasif akan berbeda. Dan itu semua dibentuk oleh kodrat alamnya, tempat tinggalnya. Yang kedua kodrat zaman, yakni berupa tentang isi dan irama. Makanya sekarang ini kita pada Ibu sudah berada di abad ke-21, abad digital, teknologi. Jadi apa dan Ibu, seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala kita tadi, bahwasanya kita sekarang dituntut harus bisa teknologi.
harus bisa minimalnya mengetahui, walaupun kita enggak terlalu pintar menggunakan, tapi yang penting kita tahu apa tujuannya. Sekarang ini dari bayi sampai orang dewasa itu sudah disebut dengan Android. Jadi di sini Android ini tergantung lagi pada si pengguna. Kalau si pengguna memanfaatkan Android ini ke arah yang positif, maka yakin hasilnya positif. Tetapi kalau dipergunakan ke negatif, hasilnya negatif. Misalnya pada ibu, beberapa tahun ke depannya tidak ada lagi papan tulis, tidak ada lagi spidol, tidak ada lagi buku pada ibu, tidak ada lagi pena. Mungkin dirubah semua dengan digital, semua digital, mungkin buku digital, mungkin papan digital. Jadi kalau saya dulu muncul, mau bagaimanapun kita harus bisa mempergunakannya. Bersyukur kita di sini pada ibu, saya melihat bapak-bapak dan ibu-ibu sudah bisa mempergunakan HP Android. Itu modal dasar bagi kita untuk bagaimana nanti bisa mengikuti perkembangan zaman. Tetapi masih banyak pada ibu di luar sana, saya melihat bapak-bapak yang sudah agak tua-tua atau ibu sudah agak tua-tua masih tetap dia komitmen menggunakan handphone yang jadul. Kayaknya HP-HP yang ini tuh merusak di macam HP aman wah. Tapi secara langsung mereka sudah terlindas oleh perkembangan zaman. Jadi saya tadi perkembangan zaman itu tergantung lagi di pelakunya kemana mau diarahkan. Tidak pada ibu yang saya muliakan, untuk merealisasikan pemikiran atau filosofi ke hal tadi, penelitian medik sekarang profil pelajar Pancasila. Ada 6 profil pelajar Pancasila itu. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini pertama. Yang kedua, bergotong royong. Yang ketiga, kreatif. Kemudian bernalar kritis dan mandiri. Dan kesemua ini pada ibu mesti tercakup seluruhnya. Tidak bisa ditinggalkan salah satunya. Kenapa demikian? Karena ke-6 profil ini semuanya saling berkaitan. Contoh seperti beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di sini dituntut bagaimana anak itu bisa yakin dan bisa meningkatkan keimanannya. Kalau keimanan sudah muncul, sudah tertanam dalam diri si anak, yakin apa dan ibu. Contoh, kita beriman kepada Allah. Allah itu maha melihat apapun yang kalian lakukan pasti dia oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Coba si anak ini tertanam pada ini. Dan sampai dia tertanam oleh anak kita. Mungkin ketika ujian kita tak perlu lagi melihat-lihat. Kenapa? Dia yakin walaupun pengawas tidak melihat, tetapi dia yakin Allah pasti melihatnya. Jadi itu salah satu. Dan setelah itu, kebinekaan global, keragaman, apalagi Indonesia ini kita bermacam. Bahkan di kampung saja pada ini bermacam-macam watak, bermacam-macam perilaku. Jadi bagaimana kita bisa untuk anak itu menerima yang hasilnya adalah toleransi. Tadi toleransi dengan teman-teman yang lain, saling menerima, yang kita bergotong royong, berkolaborasi, bekerja sama. Kemudian kreatif, bagaimana anak itu bisa kreatif dalam melaksanakan tugas atau kegiatan yang kita berikan. Benar-benar kritis, bisa mereka memberikan pendapat atau memberikan menyelesaikan masalah yang terjadi, yang dilakukan dengan pemikiran yang kreatif lagi. Dan yang terakhir mandiri. Bagaimana anak itu bisa dia mandiri, tidak tergantung baik kepada gurunya, kepada teman-temannya, kepada keluarganya. Kenapa? Karena mereka akan tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat. Lanjut Pak. Kemudian selanjutnya berikutnya. Nah ini tidak ada Pak. Lanjut Pak. Sampai yang berikut. Ini sudah tadi. Dia pada ibu kan Pak. Sampai yang berikutnya. Jadi pada ibu di sini kita perlu untuk bagaimana kita kembali mereview kembali bagaimana kita ini dalam melakukan pendidikan. Karena apa? Karena sebelum kita masuk pada review ini, Bapak Haji Dewan Tala mengibaratkan pendidik itu bagaikan seorang petani atau tukang kebun. Sedangkan siswa
atau murid itu bagaikan benih, sedangkan sekolah ini adalah wadahnya, tempatnya. Jadi apa kata beliau? Apabila petani itu pada ibu dalam menanam benih itu ditanam di wadah yang subur, di lahan yang subur, diberikan pengairan yang cukup, diberikan perawatan yang baik, maka yakinlah pada ibu, meskipun benih-benih tadi kurang berkualitas, karena perawatan yang baik tadi akan tumbuh menjadi tanaman yang berkualitas. Sedangkan sebaliknya pada ibu, apabila benih-benih tadi berada di tangan petani yang dingin, yang ditanam di tanah yang gersang, tanpa ada pengairan, tanpa ada perhatian perawatan, yakin meskipun benih-benih tadi itu berkualitas, tetapi dia akan tumbuh tidak optimal. Apa maksudnya? Meskipun di sini pada ibu kita lihat, kalau untuk sekolah alhamdulillah sarana prasarana sudah mendukung dalam mendidik dan perkembangan anak, dan siswa-siswi pun banyak siswa berkualitas. Tetapi apabila siswa yang berkualitas ini berada di tangan bapak dan ibu yang dingin, yang kurang perhatian, yang kurang kasih sayang, maka jangan harap siswa-siswi ini akan tumbuh menjadi siswa yang berkualitas. Tetapi meskipun siswa-siswi kita ini yang anak yang biasa saja, tetapi berada di tangan guru-guru yang berkualitas, guru-guru yang kreatif, guru-guru yang penuh kasih sayang, yang penuh semangat, yakinlah anak tadi akan tumbuh dan berkembang menjadi anak yang berprestasi. Maka pada ibu, untuk memunculkan semua itu, kita perlu membentuk budaya positif di sekolah kita ini. Yang mana untuk memunculkan budaya positif itu, yang pertama perubahan paradigma, yang kedua disiplin positif, yang ketiga membuat keyakinan kelas, kemudian memberikan pemenuhan kebutuhan dasar, dan 5 fungsi kontrol, dan terakhir segitiga institusi. 6 cakupan ini kalau bisa kita munculkan di sekolah yang kita cintai, yakinlah pada ibu, kita bisa menjadikan anak-anak kita ini dalam mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi yang pertama adalah tentang perubahan paradigma. Di sini untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan positif yang aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu tinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah-sekolah kita. Jadi bagaimana kita dalam melakukan disiplin, apakah sesuai dengan kedisiplinan yang berpihak pada anak? Kenapa ibu? Terkadang kita membuat peraturan, membuat disiplin, tetapi terkadang membuat anak-anak kita itu merasa dituntut, diatur, bahkan diikat dengan peraturan-peraturan yang sangat mengikat pada mereka. Jadi pada ibu, yang kedua disiplin positif. Ketika menegakkan disiplin, apa yang terbayang di benak kita? Apa yang terlintas di pikiran kita? Kebanyakan orang pada ibu akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib, dengan teratur, dan kepatuhan yang dengan peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sesungguhnya berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus memberikan hukuman, justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi bagaimana kita di sini dalam menilai disiplin itu, kedisiplinan yang itu adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal dari dirinya sendiri, Pak. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka tidak memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau memotivasi eksternal. Kenapa? Karena berasal dari luar, bahkan dari dalam diri kita sendiri. Bapak dan Ibu, jadi di situ kita ialah bagaimana kita memunculkan motivasi
dari anak itu sendiri untuk mendisiplinkan dirinya. Jadi kita berharap pada Ibu, kita bisa mendisiplinkan orang lain. Kenapa? Karena disiplin itu bisa muncul dari diri sendiri. Jadi kita berharapan, Pak, ketika anak Ibu kita marahi, dia diam, kita berhasil. Tidak. Semua itu adalah membuka si anak. Tetapi bagaimana anak itu untuk diam, muncul atau tumbuh dari diri sendiri. Kemudian yang kedua, pemenuhi kebutuhan dasar. Jadi kita tahu pada Ibu, kenapa dia nakal, kenapa dia banyak ulahnya, banyak perangainya, dan berbagai macamnya. Ini dia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan untuk diterima atau cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, penguasaan, kebutuhan kemampuan atau pengakuan. Yang keempat, kebebasan, kebutuhan akan pilihan mereka sendiri. Dan yang kelima, kesenangan, kebutuhan untuk mereka senang. Jadi 5 kebutuhan ini mesti kita tahu. Contoh, ada si anak yang hobi jalan-jalan, Pak. Dia jalan, sedang belajar, dia jalan-jalan. Lantas kalau kita nggak mencari tahu kenapa dia berjalan, mungkin kita sering menghati, oh, kok jalan tentang Jawa, mengganggu. Wah, kita tanya pada dia, kenapa dia berjalan? Mungkin mencari pensil, mungkin jadi penghapus, mungkin lagi dari contohnya kawannya atau macam-macam. Jadi kita tanya dulu pada dia. Jadi sejak pertama kita untuk bertahan hidup, siapapun pasti dia terancam akan melakukan hal-hal untuk bagaimana dia bisa dalam melindungi dirinya. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Sekarang pada Ibu, ada anak bagai yang kadang-kadang acuk bertanya, kadang-kadang lah tanya dari tanya lu aja. Tapi wak nyanyi mana, padanya banyak dari awak tanya baru. Salah pada Ibu. Mungkinnya butuh perhatian awak, mungkinnya butuh sayang awak pada Ibu. Ya mungkin awak acuk kasihku masuk, jadi nasi kau seolah ditinggalkan. Atau bahkan mungkin di rumahnya pulang perhatian orang tua pada Ibu. Dia nampak ibunya sekolah barasia, kemudian rapi, tujuan lain lembut tu bang ngeceknya butuh. Jadi ni bu, atau lembut, apa bu, tu mengapa bu? Padahal kita harus tahu pada, mungkin anak itu lagi butuh kasih sayang. Kadang-kadang nak mengarang-arang pada itu. Kenapa buang, mengeluh kencang apa aja kan? Padahal dia butuh perhatian. Jadi apa? Jadi jangan sekali-kali kita mengatakan kamu terlalu cerewet, kamu terlalu ribut. Tadi rambut sampai pulangnya balik, ikut kekuah pulang balik. Jangan pada dia. Mungkin dia butuh saya, tapi dia kasih dia. Tanya kayaknya, oh bela ya Pak. Anak, jadi tadi kan aku sampaikan yang dibuat yang orang itu sampai kok, sampai itu boleh Pak. Mungkin jawab, karena kemarin, karena itu yang butuh dari tadi. Dia udah tahu Pak. Yang kedua, penguasaan, kebutuhan pengakuan. Itu aja sering Pak. Kadang-kadang sana main bateju, bacakak. Begitu apa dia tentu, kalau cakap awak, salahnya mengajar itu. Siapa tadi? Jadi di sini mereka akan menunjuk kemampuan. Mungkin rasanya yang bagaknya, mungkin rasanya yang lebih berkuasa. Tetapi bagaimana kita dalam mengetahui apa kebutuhan, berarti itu pengakuan. Jadi bahwa awak bisa menyelesaikannya, bahwa awak bisa mengatasinya. Nanti ada restitusi dalam penyelesaian masalah. Mungkin nanti Pak Mbak bisa menjelaskan. Pak A, kalau untuk kasus, Pak menjelaskan. Kemudian yang ketiga, kebebasan. Kadang-kadang pada Ibu, kadang-kadang ada anakku yang suka berajanya yang menulis. Kalau tidak menulis tak beraja aja gitu Pak. Ada anak yang punya balagu, ada anak hobinya sambil main. Makanya pada Ibu, coba kita lihat di beberapa sekolah lihat materi atau pembelajaran yang paling diminati, yang paling menjadi favorit bagi anak pasti belajar olahraga. Kenapa demikian? Olahraga itu belajar sambil bermain. Kadang kita contoh bola kecil, main bola, kadang main dari saja, itu olahraga. Kadang-kadang malah dari saja itu olahraga pada itu. Jadi apa? Dia belajar sambil bermain. Jadi bagaimana kita memunculkan pembelajaran yang kita lakukan ini bisa menarik, bisa memotivasi anak semangatnya Pak. Mungkin dalam kelas 1, kelas 2 dalam mengenal huruf, mungkin pakai kartu huruf-huruf. Jadi mereka saya dapat kartu itu saya bisa menyambung jadi satu kalimat atau menjadi sebuah kata.
atau berhitung itu juga bagaimana kita memunculkan sebuah pembelajaran sambil bermain bisa belajar sambil bermain. Jadi ini sejalan dengan kurikulum 2013 pada ini. Dan yang ketiga, kesenangan. Jadi kadang-kadang ada anak bapak, ini kadang-kadang lagi diam, lagi tanah, tapi dia nggak senang. Kenapa dia demikian? Mungkin ini diam tadi takut, mereka kok mengecek kan merah, mereka kok berjalan karena dia ancak tanah sewa saya. Jadi bapak dan ibu, bagaimana kita bisa memunculkan? Dari tadi 5 tadi itu kita bisa memunculkan yang mana anak-anak tadi dia bisa merdeka belajar. Jadi belajar sesuai dengan keinginan mereka. Jadi kita lagi yang mindset bagaimana pembelajaran itu semenarik mungkin. Kemudian berikutnya keyakinan kelas. Jadi setelah kita mengetahui kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh siswa-siswi kita, sekarang kita keyakinan kelas. Jadi mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Ini berbeda Pak dan Ibu. Ini adalah mengapa demikian? Karena mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm? Nah, di situ sebenarnya. Jadi keyakinan kelas dengan peraturan kelas jauh berbeda Pak. Peraturan keyakinan. Contoh ini kayak menggunakan helm. Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan berotot kosong? Kemungkinan jawabannya adalah untuk keselamatan. Pertanyaan berikutnya adalah mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Mungkin jawaban kita adalah untuk kesehatan dan keselamatan. Ini paling kita. Coba kalau kita berhadapan, pakai helm itu mainan razia, tapi beko tetangku awak. Kalau itu peraturan kita ikuti akan terasa baik. Sebenarnya gini lah, lo pakai helm lah. Tapi coba kita jadikan keyakinan. Kalau kita pakai helm kita selamat. Kalau kita nggak pakai helm nanti kita nggak selamat. Itu sudah tertanam dari keyakinan diri kita. Begitu siswa pada itu. Jadi nilai dari keselamatan itu atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Yakin bahwa kalau pakai helm selamat. Yakin bahwa kalau pakai masker terhindar dari penyakit. Yaitu nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi pada Ibu, Gosen itu menyatakan bahwa suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan mendalami tentang suatu keyakinan daripada hanya mendengarkan peraturan-peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini untuk begitu. Apa dan Ibu sidang sosialisasi yang kami muliakan. Jadi apa dan Ibu, untuk itu marilah kita sama-sama memunculkan keyakinan kelas ini. Setelah kita mengetahui yang tadi yang namanya mengetahui tentang kebutuhan si anak, apa yang dibutuhkannya, perlu kita bikin peraturan kelas dan mungkin nanti tentang keyakinan kelas ini akan lebih detailnya dijelaskan oleh Bapak Duli Hamid dan sampai nanti ke institusi bagaimana kita menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi di sekolah ini agar anak tadi tidak merasa didiskriminasi, tidak merasa dipaksa, tetapi mereka bisa bertanggung jawab atas segala perbuatan, segala tingkah laku ataupun masalah yang mereka lakukan. Bapak dan Ibu mungkin mengingat waktu kami berdua, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Jikalau ada kesalahan dan tidak saya mohon maaf, dan nantinya akan dilanjutkan oleh Bapak Duli Hamid. Jadi saya sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kolaborasi